Pembelajaran 3. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kelas 5. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah menjadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti tadi ya. 1. Kapan kerja bakti dilakukan? 2. Di mana kerja bakti dilakukan? 3. Mengapa kerja bakti dilakukan? 4. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Kita lanjutkan pertanyaan nomor 5. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? 6. Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? 7. Mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Nah, kita lanjutkan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? 1. Hak sebagai warga masyarakat, yaitu apa saja? Mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, serta mengembangkan kebudayaan daerah. 2. Kewajiban sebagai warga masyarakat apa saja? Yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat.
4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Sudahkah kamu melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat? Nah, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri apa saja? Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Yang kedua, usaha perdagangan. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, serta penjualan pulsa. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Yang kedua, CV atau persekutuan komanditer. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor. Yang ketiga ada PT, perseroan terbatas, adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu artinya bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Yang keempat ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk PT, perseroan terbatas, atau perum, perusahaan umum. Koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1, koperasi merupakan bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ada beberapa bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya yaitu memenuhi konsumsi sehari-hari. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. 3. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. 4. Koperasi jasa, contohnya koperasi angkutan. 5. Koperasi serba usaha, contohnya adalah koperasi unit desa. Nah, berikut adalah logo Koperasi Indonesia tahun 1947 sampai 2012, kemudian 2012 sampai 2015, dan 2015 sampai sekarang. Dapatkah kamu menggambar logo tersebut di buku gambar? Silahkan mencoba ya. Nah, apakah kamu pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Sikap-sikap apa saja yang ada pada kegiatan kerja bakti? Silahkan dituliskan. Dan untuk pembelajaran sampai di sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.